Halo, jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi. Pemirsa, bagaimana kabarnya? Masih soal politik. Kali ini saya akan membahas salah satu capres yang menurut saya kurang pas kalau kemudian dia dianggap sebagai estafet kepemimpinan saat ini, atau pemimpin penerus, dianggap sebagai penerus. Karena kenapa? Paling tidak penerus itu harus punya track record yang sama dengan yang bakalan diteruskan. Siapa dia? Yaitu Ganjar Pranowo. Banyak yang mengatakan bahwa Ganjar ini bakal menjadi penerus Pak Jokowi karena dianggap samanya dalam soal komunikasi kepada masyarakat, yaitu ketika turun ke bawah, terus kemudian belusukan. Jadi sama dalam hal semacam itu bisa dijadikan dasar bahwa Ganjar Pranowo itu sosok yang bakalan meneruskan program Pak Jokowi. Dan dia sama katanya. Jadi samanya soal belusukan. Harusnya samanya itu dalam hal prestasi, bukan dalam soal belusukan. Dan saya pikir pola pemimpin yang masih menggunakan cara-cara belusukan itu sudah tidak inovatif lagi ya, tidak kreatif lah pola dia memimpin. Harusnya pakai cara lainnya lah untuk mengambil simpati publik. Contoh saja bagaimana Anas ya, Banyuwangi, dia kader PDIP dan saya akui dia luar biasa. Bagaimana dia membangun Banyuwangi sehingga menjadi menjadi perhatian orang banyak. Banyuwangi luar biasa pesatnya ya, hingga mengalahkan Kabupaten Jember tetangganya yang dianggap sebagai ibu kotanya tapal kuda. Nah, Ganjar tidak. Elit PDIP lebih menyamakan Ganjar dengan Jokowi itu hanya dari sisi belusukannya. Ini kan konyol. Harusnya yang disapangkan itu prestasinya. Kita lihat dulu Pak Jokowi ketika jadi wali kota Solo. Dia prestasinya luar biasa. Ketika jadi gubernur DKI walaupun cuma sebentar, ya publik bisa menilai sendirilah bagaimana track recordnya. Kemudian naik jadi presiden, ya track recordnya bagus. Kemudian hingga terpilih untuk kedua kalinya. Tapi Ganjar apa? Saya bukan benci dengan Ganjar, tapi dia tidak cocok kalau kemudian dianggap sebagai penerus Jokowi karena hanya sama dari sisi belusukannya. Saya membaca dari media massa bahwa ada sekian dosa besar Ganjar yang menurut saya dia tidak layak untuk menjadi penerus Pak Jokowi. Yang pertama, ini baru terjadi ya, ketika Ganjar ini berseberangan dengan Pak Jokowi soal Piala Dunia U20. Ganjar menolak Israel. Menolak Israel ya untuk ikut bermain di Indonesia. Akhirnya Indonesia gagal jadi tuan rumah dan U20 gagal bertanding. Pemain muda Indonesia gagal bertanding di U20. Padahal di kesempatan lain, di cabang olahraga lain, Israel juga ikut terlibat dan datang ikut bermain di Bali. Itu setidaknya kalau teman-teman baca atau pemirsa baca di media massa, ini lain sikap antara cabang olahraga sepak bola dan cabang olahraga lainnya. Ini ada apa? Apakah Ganjar ini tidak suka dengan bola? Kan konyol. Dosa yang kedua yaitu silahkan pemirsa di rumah
cari di Google UMR terendah se-Indonesia. Ada di kabupaten mana? Ada di Kabupaten Banjarnegara. Di mana dia? Di mana letaknya? Yaitu di Jawa Tengah. Kan konyol. Jadi saya rasa ya wajar kalau kemudian saya anggap ini sebagai dosa besar ketiga, yaitu 3 kabupaten di Jawa Tengah itu mengalami kemiskinan ekstrim, dan salah satunya yaitu Banjarnegara, dia yang memiliki UMP terendah. Lah, dia gagal mengurus Jawa Tengah, kok kemudian dia ingin naik menjadi capres? Kan konyol. Kalau dia tidak mampu mengurus provinsi, apalagi mengurus negara, kan demikian. Ini saya bukan benci, tidak, tapi melihat publik itu harus lebih cerdas. Melihat calon itu bukan sekedar dari sisi belusukannya ya, bukan sekedar dari, saya rasa itu pencitraan lah, hanya sekedar untuk mengambil simpati publik. Padahal kalau lihat dari track recordnya, Jawa Tengah UMR terendah itu ada di Jawa Tengah, di Banjarnegara. Lantas kemudian ada 3 kabupaten dengan kemiskinan ekstrim, kan konyol. Dan kita tahu bahwa dulu juga ada kasus yang menurut saya ini juga bisa dijadikan indikator lah, penilaian bagaimana sosok Ganjar. Ini dosa kelima, yaitu apa? Kasus Wadas. Kasus Wadas ini soal agraria, soal tanah. Bagaimana dan sampai sekarang informasinya masyarakat Wadas masih berjuang untuk mempertahankan ruang hidupnya, untuk mempertahankan tanahnya. Karena kenapa? Korporasi masih terus berusaha untuk melakukan tambang batu andesit. Di mana Pak Ganjar Pranowo? Bahkan dulu ketika Wadas itu meledak, kita tahu bagaimana ketika masyarakat berhadapan-hadapan dengan aparat. Apakah Ganjar sudah meminta restu kepada masyarakat Wadas selain direstui oleh Ibu Mega sebagai ketua umum karena mendapatkan tiket sebagai capres? Apakah Pak Ganjar sudah meminta maaf kepada masyarakat Wadas? Dan saya pikir belum. Selain soal Wadas, dan ada kasus lagi yang lebih lama dan perjuangan mereka lebih panjang. Mereka memang kasus ini bermula bukan dari eranya Pak Ganjar, tapi Bibit Waluyo kalau tidak salah, yaitu petani kendeng. Dia sudah berjuang 17 tahun mempertahankan ruang lingkup hidupnya, tapi sampai sekarang mereka belum benar-benar mendapatkan keadilan. Kalau teman-teman atau pemirsa di rumah baca di internet bagaimana perjuangan mereka, wah, sedih sekali ya kalau kemudian kepala daerahnya tidak berpihak kepada masyarakatnya, terutama kalau sudah berhubungan dengan tanah di mana mereka dilahirkan. Coba pemirsa bayangkan, bagaimana seandainya kita diusir dari tanah kelahiran kita sendiri. Kita diusir dari tempat kita mencari nafkah. Kita diusir dari tanah di mana kita dilahirkan, dibesarkan hingga dewasa oleh orang tua kita. Kita diwariskan tanah, kita diwariskan ladang untuk hidup.
tapi dalam sekejap itu habis karena untuk kepentingan korporasi dan lain sebagainya. Sementara kepala daerahnya tidak berpihak kepada mereka. Apakah ini dosa besar, 6 dosa besar itu masih mengalahkan pencitraan Pak Ganjar Pranowo dengan belusukan? Apakah 6 dosa besar itu bisa diampuni hanya dengan belusukan, hanya dengan bertemu dengan pedagang, terus kemudian menelpon Pak Heru Budi Hartono selaku PJ Gubernur DKI? Apakah 6 dosa besar itu bisa dimaafkan dengan cara jalan-jalan di daerah lain di luar Jawa Tengah? Ya, pemirsa di rumah bisa pikirkan sendiri bagaimana menilainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.